Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dari kecil kita diajarkan oleh lingkungan tentang Shiratal Mustaqim. Dan hampir semua orang ketika mendengar kata Shiratal Mustaqim lalu berimajinasi tentang sebuah jembatan yang katanya yang menghubungkan antara dunia dengan surga. Dan kemudian di bawah jembatan itu dibayangkan ada neraka yang menyala-nyala. Sampai hari ini saya tidak menemukan referensi tentang itu. Tapi itu sudah menjadi keyakinan yang mendarah daging. Bahkan jembatan itu sangat kecil sekali. Saking kecilnya diumpamakan seperti rambut dibelah 7. Lalu apa sih sebetulnya Shiratal Mustaqim yang sebenarnya menurut kitab suci, terutama menurut kitab suci Al-Quran? Kita sering sekali membaca kalimat itu pada saat kita sedang melaksanakan sholat. Karena ketika kita sedang sholat, ada satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah, disitulah kita menemukan kata Shiratal Mustaqim. Dan kita sering membacanya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Begitu ada kata-kata jalan yang lurus, yang terpikir oleh kita pun sebetulnya adalah jalan yang membentang lurus. Nah, oleh karena itu mari kita tanya Al-Quran, apa sih sebetulnya jalan yang lurus itu? Jadi Shiratal Mustaqim itu dijelaskan dalam Al-Quran adalah Shiratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Kalau kita tanya lagi, siapa sesungguhnya orang yang diberi nikmat itu? Karena selama ini kita pun sudah terdistorsi pikiran kita. Begitu kita mendengar kata nikmat, biasanya yang terpikir oleh kita adalah uang, jabatan, fasilitas-fasilitas jabatan, dan semua yang berurusan dengan duniawi. Dan ternyata di Quran jawabannya sangat berbeda. Sesungguhnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang dapat nikmat itu cuma 4 golongan. Golongan yang pertama disebut solihin. Golongan yang kedua disebut syuhada. Golongan yang ketiga disebut syiddiqin. Dan golongan yang keempat adalah golongannya para nabi. Jadi yang dapat nikmat itu ada 4, yaitu solihin, kemudian syuhada, kemudian siddiqin, dan para nabi. Jadi sebetulnya apa sih Shiratal Mustaqim itu? Yaitu jalannya orang yang dapat nikmat. Berarti jalannya para solihin, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, dan jalannya para nabi. Itulah sebetulnya yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Lalu sebetulnya apa yang disampaikan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin? Supaya kita tidak terdistorsi lagi, kita tanya lagi Al-Quran. Siapa sesungguhnya yang disebut dengan solihin itu? Ternyata solihin itu adalah gelar yang diberikan Tuhan kepada mereka yang sudah bisa menjalankan amal soleh. Pertanyaan berikutnya lebih dalam lagi, apa sih sesungguhnya amal soleh itu? Ternyata ketika kita tanya Al-Quran, amal soleh mungkin berbeda dengan yang selama ini kita ketahui. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 dikatakan, ya, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukanlah amal soleh. Jadi ternyata amal soleh adalah metode, cara yang dapat memperjumpakan hamba dengan Tuhan. Jadi siapa sesungguhnya solihin itu? Mereka yang sudah tahu cara untuk menemui jati dirinya yang sejati. Maka mereka yang sudah mencapai gelar solihin sangat mudah sekali untuk menjadi syuhada, yaitu para penyaksi. Menyaksikan siapa? Tentu saja menyaksikan hal ihwal tentang diri sejatinya. Maka siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Kalau dia sering berulang-ulang menyaksikan diri sejatinya, maka lama-kelamaan dia akan mencapai maqam siddiqin. Orang yang membenarkan sesuatu karena dia mengalaminya sendiri. Seperti itulah sebetulnya para leluhur kita mencapai kebenaran.
dan itulah kebenaran yang dicapai oleh para nabi. Lalu apa kaitannya siloka yang disampaikan oleh orang tua kita? Katanya Siratul Mustaqim itu rambut dibelah 7. Dan di dalam agama Islam, dalam tradisi agama yang lain, ternyata angka 7 adalah angka keramat yang sangat luar biasa. Bagi yang beragama Islam, apalagi yang pernah pergi ke Mekah, kita mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kita bolak-balik antara Safa dan Marwah melaksanakan sa'i juga 7 putaran. Dan untuk melempar jumroh menggunakan 7 batu. Ternyata di balik itulah rahasianya Siratul Mustaqim. 7 itu sebetulnya angka yang sangat keramat di dalam tubuh kita. Kalau kita bisa menggunakan penglihatan, bisa menggunakan pendengaran, kita bisa menggunakan pernapasan, kita bisa menggunakan mulut kita, yang jumlah lubangnya di kepala kita ada 7, maka siapapun akan mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah. Oleh karena itu, ya, untuk menjadi pintar kita harus belajar. Untuk belajar pasti kita butuh yang 7. 2 penglihatan, 2 pendengaran, 2 pernapasan, dan 1 pembicaraan. Dan oleh karena itu, siapa yang bisa memberdayakan yang 7 yang ada di kepalanya, maka dia akan mencapai derajat yang mulia di sisi Tuhan. Jadi sebetulnya Siratul Mustaqim yang diajarkan para leluhur kita tidak jauh dari diri kita. Dan Siratul Mustaqim adalah jalan untuk memperoleh nikmatnya Allah. Dan nikmat Allah yang paling besar adalah jumpa dengan Allah. Jadi oleh karena itu maka jembatan Siratul Mustaqim yang sebenarnya sebetulnya bukan yang dibayangkan nanti. Tetapi jembatan Siratul Mustaqim sebenarnya adalah ada dalam diri kita sekarang. Apa sih jembatan itu? Bukankah jembatan itu adalah penghubung? Penghubung siapa dengan siapa? Penghubung hamba dengan Tuhan. Jadi kalau ingin terhubung antara kita dengan Tuhan, gunakan saja jembatan itu. Dan siapa yang sudah menemukan rahasia untuk menggunakan jembatan itu, maka dia akan terhubung dengan Tuhan. Ketika dia terhubung dengan Tuhan, maka otomatis dia akan mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Dan mereka yang sudah mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya, itulah mereka-mereka yang sudah mencapai kesadaran puncak dalam hidupnya. Dan mereka yang sudah mencapai kesadaran puncak dalam hidupnya, cirinya hanya satu. Dia akan mewarisi sifat-sifat Tuhan, terutama sifat Tuhan yang paling utama, yaitu kasih sayang. Makanya ciri orang yang sudah sampai pada tingkat kesadaran, hidupnya penuh dengan kasih sayang, hidupnya penuh dengan welas asih. Jadi tugas kita sekarang adalah temukan jembatan yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Kalau jembatan itu ditemukan sekarang, kita sudah menemukan jembatan Siratul Mustaqim yang sebenarnya. Kita sudah menemukan jembatan keselamatan. Kalau kita sudah menemukan jembatan keselamatan, kita bisa menyeberangi Siratul Mustaqim dengan selamat. Dan kita tidak akan jatuh pada neraka. Kita akan sampai di surga. Surga itu sebetulnya penyatuan bersama Allah. Maka mereka yang sudah menyatu dengan Allah, manunggal bersama Allah, dia memperoleh kesadaran Allah. Maka dia mewarisi keilahiannya Allah. Dan siapa yang sudah mewarisi keilahiannya Allah, sebetulnya dia mewarisi sifat-sifatnya Allah. Itulah yang disebut dengan tahaluk bi ahlakillah. Dia berakhlak seperti akhlaknya Allah. Itulah sebetulnya contoh teladan yang disampaikan Allah kepada seorang Nabi Muhammad. Dan para nabi-nabi sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang sudah berhasil mewujudkan sifat-sifat Allah dalam kehidupannya. Lalu Allah yang gaib dirubah menjadi Allah yang nyata. Allah yang tidak terlihat menjadi Allah yang terlihat. Oleh karena itu, kalau ingin mengabdi kepada Allah, yang paling utama adalah mengabdikan dirilah kepada sesama manusia yang butuh pertolongan Allah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Itulah sebenarnya jembatan Siratul Mustaqim. Itulah jembatan keselamatan. Bukan nanti, bukan di masa depan. Ada di sini, saat ini, sekarang. Temukan jembatan itu, maka kita akan terhubung dengan Allah. Saat terhubung dengan Allah, itulah tauhid yang sebenarnya. Karena tauhid yang sebenarnya bukan mengesahkan Allah. Tauhid yang sebenarnya adalah mengesah, menyatu bersama Allah. Itulah yang oleh orang tua kita di Nusantara disebut dengan ajaran manunggal, kaula, lan Gusti. Semoga kita bisa menemukan jembatan itu dan kita bisa menghubungkan diri kita dengan tempat asal kita. Saat kita terhubung, kita akan merasakan kedamaian, ketentraman karena kita sudah terhubung dengan sumber energi murni di semesta ini yang tanpa batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.